Alaihal, ikhwan akhwat sekalian, bahwa cerita dalam riwayat-riwayat yang mengabadikan surat ini, setelah kita tahu sekilas, sekali lagi sekilas, karena kita tidak akan rincikan lebih dalam lagi tentang kebenaran cerita riwayat ini dalam kutipan-kutipan para ulama ahli sunnah. Mudah-mudahan kutipan yang telah saya sebutkan tadi paling tidak itu cukup mewakili keterangan para ulama ahli sunnah. Al-muhim yang penting buat kita sekarang apa ketika kita sedang duduk bersama memperingati hari-hari Fatimah Zahra salamullah alaiha. Ayat ini berbicara tentang Az-Zahra salamullah alaiha, sebagaimana juga berbicara tentang Ali, berbicara tentang Al-Hasan, dan berbicara tentang Al-Husain. Semua mereka adalah panutan kita. Semua mereka adalah hujjah-hujjah Allah yang menjadi teladan kita. Lalu apa yang akan kita coba teladani dari mereka melalui peristiwa ini? Dari cerita ini apa yang bisa kita teladani dari apa yang telah dilakukan oleh para panutan kita, oleh para teladan kita? Kita akan coba lihat secara ringkas apa sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat-ayat ini, yang Allah puji mereka dengannya, yang kemudian Allah berikan pahala berupa surga dengan semua rincian kenikmatan dan keagungannya. Apa sifat-sifat itu? Pertama kita temukan bahwa salah satu dari sifat menonjol yang ditekankan dalam surat itu adalah bahwa mereka punya sifat al-wafa, setia. Setia kepada Allah, setia kepada ketentuan-ketentuan Allah, kewajiban-kewajiban, perintah dan larangan itu mereka akan jalankan dengan sesempurna mungkin. Mereka yufuna bin nadhr. Kalau terhadap sesuatu yang tidak Allah wajibkan, namun mereka sendiri yang mewajibkan melalui proses nazar, mereka setia, apalagi terhadap perintah-perintah Allah langsung yang Allah wajibkan, tentu mereka jauh lebih setia. Ini yang disebut dengan kejujuran terhadap Allah dan ajarannya, terhadap Allah dan syariatnya. Sifat al-wafa ini adalah sifat terpuji. Ketika Allah memperkenalkan beberapa nabi mulia, Allah memperkenalkan sebagai orang yang setia. Contoh ketika Allah memperkenalkan keagungan Nabiullah Ibrahim ala nabiyina wa alihi wa alaihi salam, wa Ibrahim alladzi waffa, dan Ibrahim yang setia kepada Allah. Mereka, kesetiaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan mereka siap untuk berkorban. Yang penting Allah rela, yang penting Allah akan suka. Jadi mereka tekan nafsunya sekalipun untuk meraih kerelaan Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri. Dan sifat yang kedua, wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Ada rasa takut kepada hari akhir. Sikap setia adalah sebuah puncak kebaikan. Tidak mungkin muncul kecuali karena atas dasar keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir, di mana ketidaksetiaan kita akan berakhir dengan murka Tuhan, dan puncak dari murka Tuhan sebagaimana juga puncak dari kerelaan Tuhan di akhirat nanti. Maka tidak mungkin dia tidak percaya kepada hari akhir. Kecintaan atau kesetiaannya itu membuktikan puncak keimanannya kepada Allah dan puncak keimanannya kepada hari akhir. Ini yang dijelaskan oleh Allamah Tabatabai dalam Tafsirul Mizan, dan kemudian disadur oleh Profesor Quraish Shahab dalam Tafsirul Misbah, dan keterangan yang sangat luar biasa disebutkan. Walaupun dalam Tafsirul Misbah disebutkan bahwa ayat-ayat ini turun untuk keutamaan Ahlul Bait dalam sebuah cerita, disebutkan ceritanya secara ringkas, kemudian walaupun riwayat tentangnya masih diperselisihkan kesohihannya di kalangan ahli tafsir. Kemudian tidak melanjutkan mana yang lebih kuat, mana yang lemah,
tapi dia singgung seperti itu, tetapi setelahnya dijelaskan bahwa ini terkait dengan sifat puncak orang yang setia kepada Allah dan kepada janjinya. Sifat yang kedua adalah bahwa mereka orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya sebagai para pecinta Ahlul Bait juga harus meneladani mereka dalam sifat setia itu. Setia kepada janji kita kepada Allah, setia kepada nazar kita, setia kepada agama kita, setia kepada keimanan kita kepada agama kita. Kemudian sifat yang kedua tadi saya katakan, mereka punya rasa khauf, takut kepada sebuah hari di mana keburukan hari itu akan menyebar. Tidak akan selamat dari keburukan hari itu kecuali orang-orang yang bersenjatakan keimanan dan beramal saleh. Dia yang akan selamat, selainnya tidak akan selamat. Kita semua akan kembali kepada Allah, dan di hari itu kita akan mempertanggungjawabkan semua amal kita. Hari itu memang sangat dahsyat, namun juga hari itu akan menjanjikan kenikmatan-kenikmatan bagi yang mukmin dan beramal saleh. Tetapi rasa takut itu harus ada dalam diri kita. Khauf, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada maqam keagungan Allah akan diberi dua bentuk surga. Kenikmatan yang bisa dinikmati oleh fisik dan kenikmatan yang dinikmati oleh jiwa. Kerelaan Allah, ridwanun minallahi akbar. Setelah Allah menjelaskan berbagai kenikmatan surga, Allah menutupnya dengan waridwanun minallahi akbar. Dan kerelaan dari Allah terhadap penghuni surga itu jauh lebih besar dari semua kenikmatan surga yang begitu dahsyat tersebut. Ada keunikan dalam ayat tadi. Ketika menyebut kata ridwan, ridwan itu sama dengan arti ridho, ya, ridho sama. Ra, dha, alif. Ridwan, ra, dha, waw, nun, alif, nun. Sama-sama berakar dari kata kerja radhiya yang artinya puas. Puas. Tetapi kata ridwan memberikan makna tambahan yang tidak ada pada kata ridho, dan itu salah satu dari keunikan bahasa Arab. Ketika ada tambahan huruf untuk menambah dari kata bakunya, dari huruf bakunya kata ridho ya ra, dha dan alif, tetapi ketika ditambahi ridwan berarti ada nun, ada tambahan waw di situ. Maka tambahan itu juga berkonsekuensi adanya tambahan makna. Kita bisa bayangkan waridwanun minallahi akbar. Ridwan itu sendiri sudah agung, tetapi kemudian disifati oleh Allah dengan akbar. Ya. Jadi kata ridwan kita tidak akan temukan dalam Al-Quran untuk kerelaan yang diberikan oleh orang kepada kita. Setelah orang lain memberikan sesuatu kemudian kita terpuaskan, maka kepuasan kita itu sebatas ridho, belum mencapai ridwan, karena tidak akan sempurna kecuali ketika kerelaan itu Allah yang memberikan kepada kita, dengan tentunya semua kemuliaan-kemuliaan yang diberikan kepada ahli surga. Waridwanun minallahi akbar. Jadi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga harus menjadi ciri kita. Kemudian wa yut'imuna ta'ama la hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ini juga sebuah amal yang sangat luar biasa, yang menunjukkan kepekaan, yang menunjukkan kepedulian, bahwa kita harus punya kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, khususnya kaum lemah. Kita bisa bayangkan keutamaan ini justru dibalik oleh orang-orang nawasib tadi untuk melecehkan Ali bin Abi Thalib dan Ahlul Bait, yang kata riwayat mereka dipuji karena mereka telah memberi makan 3 kelompok manusia, miskinan wa yatiman wa asira.
Justru mereka mengatakan, apa hebatnya, apa nilai wah dan besarnya memberikan makan orang-orang yang tidak terhormat kayak begitu. Kalau memberikan makan orang yang terhormat, barulah layak dipuji. Memberikan makan orang miskin, anak yatim, orang asir yang boleh jadi juga masih kafir, maka apa keistimewaannya di mana? Kita bisa bayangkan, keutamaan justru mereka balik menjadi sesuatu yang dipakai untuk melecehkan Ali bin Abi Thalib dan merendahkan apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Ketika memberikan makan kepada 3 kelompok orang-orang itu adalah mewakili kelompok yang terpencil, yang terkucilkan di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat tidak terlalu peduli kepada orang-orang itu. Orang-orang yang memang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Orang miskin, orang anak yatim, orang tawanan yang boleh jadi, bisa jadi dia tawanan berupa tawanan perang, bisa jadi seorang budak yang tertawan oleh perbudakan. Yang pasti adalah kelompok-kelompok yang butuh perhatian karena mereka adalah kelompok yang lemah. Justru kepekaan kepada orang-orang yang lemah seperti itulah yang patut mendapatkan pujian. Anda pun memberi makan orang kaya buat apa? Memberikan makan ningrat-ningrat buat apa? Mereka sudah bisa makan sendiri orang-orang kaya. Justru orang-orang yang terpinggirkan ini harus mendapatkan perhatian dari kita. Dan ini di dalam riwayat-riwayat sangat banyak yang menganjurkan betapa besar pahala memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Sebagaimana juga memberi sandang orang-orang yang membutuhkan baju yang layak. Kita berikan makan, kita berikan santunan ya. Kedermawanan ini yang menjadi basicnya, yang menjadi dasar kenapa orang itu kemudian mau berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya karena dia punya karam, punya kedermawanan. Kedermawanan itu muncul dari keimanan. Sebagaimana juga kedermawanan itu muncul dari kepekaan, kecintaannya kepada kebaikan. Mereka ketika melakukan kebaikan bukan karena mengharapkan pujian, la yuridu minkum jazaan wala syukuron, murni karena itu kebaikan. Karena riwayat-riwayat sangat banyak mengatakan bahwa salah satu dari ciri pengikut Ahlul Bait adalah dermawan. Dan untuk menjadi seorang dermawan tidak mesti harus menjadi orang yang kaya. Siapapun bisa. Kedermawanan. Karena kedermawanan menjadi bukti bahwa kita sudah mulai bisa berlatih melepas diri dari kecintaan kepada dunia. Ini kenapa kemudian ada penekanan-penekanan kepada besarnya pahala berinfak. Kemudian sifat mulia lain yang diteladankan oleh Ahlul Bait bahwa dalam apa yang mereka lakukan berupa kebaikan tidak pernah ada pamrih, tidak pernah mengharap sesuatu dari siapapun, baik yang menerima kebaikan dengan balasan atau dengan pujian melalui kata-kata. Walaupun ada anjuran, kalau ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita harus membalas dengan kebaikan, minimal dengan ucapan terima kasih, dan tunjukkan bahwa pemberian dia, betapapun itu murah dan remeh, adalah pemberian yang berharga dan manfaat buat saya. Biar yang memberikan hadiah itu merasa besar hati, walaupun mayanfak. Setelah dia pulang mungkin kita letakkan di lemari dan kita pakai lagi, tidak apa-apa. Yang penting di depan dia, ini masya Allah, kita besarkan hati dia. Minimal itu, minimal. Kalau tidak, lakukan yang lebih baik dari itu. Tidak cuma mengucapkan terima kasih dan berbahasa basi yang membungakan si pemberi, tapi juga balas, beri dia sesuatu yang lain juga. Boleh jadi yang datang ke rumah kita memberikan hadiah kepada kita orang yang secara ekonomi di bawah kita. Dia datang membawa sepiring nasi yang kita mungkin tidak terlalu selera dengan lauk yang dia berikan kepada kita. Ini tidak suka, ini bukan makanan saya. Ya terima saja, bungakan hatinya. Setelah itu kamu jangan pulang dulu, sebentar. Kita punya makanan yang lebih zen di lemari es, kita ambil, kita kasihkan juga. Loh, saya datang bukan untuk meminta. Iya, saya tahu, tapi saya juga
tidak mau kalah dengan kamu, kamu telah berbuat baik dengan saya, masih satu piring, kamu saya kasih kalau perlu satu talam, diberi yang lebih baik. Walaupun yang memberikan kebaikan kepada kita tidak mengharap-harap itu, tetapi kita punya anjuran untuk membalas kebaikan, baik saat itu atau di kemudian hari. Dan ini yang ada di tradisi masyarakat kita kan begitu. Semua kebaikan-kebaikan akhlak yang ada di tengah-tengah masyarakat manusia berasal dari para nabi yang mengajarkan, baik mereka sadar maupun tidak. Jadi ketika kita berbuat baik, kita tidak mengharap. Tetapi kalau ada orang lain berbuat baik kepada kita, kita hendaknya membalas kebaikan itu. Ini diantara yang bisa kita ambil manfaat, keteladanan dari Az-Zahra salamullah alaiha, bahwa Az-Zahra juga meneladankan yang demikian. Betapapun terlihat tidak terlalu berharga, cuman sekedar satu porsi makanan dari Zahra, satu porsi makanan dari Ali bin Abi Thalib, satu porsi makanan dari Al-Hasan, satu porsi dari Al-Husain, tetapi kemudian Allah abadikan dengan sebuah surat yang akan dibaca oleh umat manusia sepanjang masa. Karena tidak mengharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Tidak ada pamrih, tidak ada mengharap apa-apa. Tentu kata para ulama, ketika Ahlul Bait memberikan kepada mereka, setiap kali memberikan, tidak berarti mereka mengatakan kami tidak mengharap balasan dari kamu, kami tidak mengharap ucapan terima kasih dari kamu. Tidak, mereka tidak mengucapkannya dengan kata-kata, tetapi Allah mengabadikan apa yang ada dalam hati mereka. Allah mengabadikan. Mereka tidak mengatakan la nuridu minkum jazaan wala syukura, innama nut'imukum liwajhillah, kami memberi kalian makan demi kerelaan mencari keridhaan Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Mereka tidak mengucapkan yang demikian, tetapi Allah yang mengabadikan. Ini yang disebutkan oleh Imam Ja'far di antaranya. Imam Ja'far mengatakan demikian, dan kemudian para ulama ahli sunnah pun mengatakan demikian. Para ulama ahli sunnah pun mengatakan demikian. Di antaranya demikian. Dikutip dari para ulama, dari Mujahid di antaranya mengatakan demikian. Qila innahum lam yatakallamu bih. Mereka tidak mengucapkan innama nut'imukum liwajhillah, tidak mengucapkan demikian. Mereka tidak mengatakan itu. Walakin alimallahu dzalika min qulubihim. Tetapi Allah mengetahui itu dari hati-hati mereka. Fa'athna bihi alaihim, maka Allah memujinya untuk mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang puncak dalam ketulusan, tidak mengharap apa-apa. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi. Dalam tafsir Khazin lebih rinci lagi, dengan menyebutkan siapa orangnya. Qala Mujahid berkata, wa Sa'id ibnu Jubair. Ini muridnya Ibn Abbas. Sa'id ibn Jubair, murid Abdullah ibn Abbas, seorang Syi'i. Mujahid dan Sa'id ibn Jubair berkata, innahum lam yatakallamu bih. Mereka tidak mengatakan demikian. Walakin alimallahu dzalika min qulubihim fa'athna alaihim. Kembar. Cuman yang di sini tidak menyebutkan siapa yang berbicara. Di sini disebutkan bahwa yang berpendapat itu adalah Mujahid dan Sa'id bin Jubair. Dalam riwayat yang disebutkan dalam tafsir-tafsir ahli sunnah maupun tafsir Syiah, mengatakan Imam Ja'far juga mengatakan yang demikian. Imam Ja'far yang mengatakan bahwa mereka Ahlul Bait tidak mengatakan itu, tidak perlu dikatakan bahwa saya ikhlas loh ya, tidak meminta pahala apa-apa, tidak minta ucapan terima kasih atau balasan, tidak. Justru kalau kita ngomong boleh jadi akan mencurigakan bahwa saya melakukan ini murni karena Allah. Di atas mimbar berceramah demikian, kami membangun ini murni karena Allah, kami bersedekah menyantuni puluhan atau ratusan anak yatim liwajhillah. Justru kalau liwajhillah biasanya malah tidak liwajhillah kalau pakai ngomong-ngomong kan begitu. Justru mereka tidak berbicara, tapi Allah yang kemudian menceritakan itu kepada kita. Apa pesan yang bisa kita ambil dari
ayat tersebut, bahwa kita dalam melakukan kebaikan apapun tidak perlu menanti pujian dari siapapun, tidak mengharap-harap pujian dari orang-orang yang menerima maupun yang mengetahui kebaikan kita. Nanti Allah yang akan menanamkan kesadaran pada orang-orang untuk menghargai kebaikan-kebaikan yang kita telah lakukan. Mereka akan ditanamkan oleh Allah kesadaran untuk mengapresiasi apa yang kita lakukan. Kita tidak menanti dari mereka, karena menanti dari mereka itu justru akan mencederai kemurnian dan ketulusan kita. Justru akan mengurangi, bahkan bisa menggugurkan amal yang kita telah lakukan. Kita pun sebagai pengikut Ahlul Bait juga demikian. Kita akan melakukan walaupun tidak ada orang yang mengapresiasi apa yang kita lakukan. Tidak perlu menanti apresiasi dari siapapun. Karena apa yang kita lakukan tidak sedang dalam rangka pencitraan. Kita murni melakukan karena itu kebaikan, dan karena itu akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, sekalipun orang-orang kemudian bukan saja tidak mengapresiasi, tetapi menyalahkan kita dalam apa yang kita lakukan, kita biarkan. Bahkan menganggap apa yang kita lakukan dari kebaikan itu adalah keburukan, kita biarkan saja. Justru memang itulah nasib orang mukmin. Dalam riwayat-riwayat Ahlul Bait disebutkan al-mu'minu mukaffar. Orang mukmin itu cenderung kebaikan-kebaikannya diingkari orang. Kita yang berbuat baik, orang lain yang mendapatkan nama, ya sudah biarkan. Ya. Ada cerita yang dikutip dalam anekdot Buhlul, ya. Orang sebagainya menyebutnya Bahlul, ya. Kesannya Bahlul itu bodoh kan begitu. Ya. Buhlul itu orang mulia, orang agung. Ya. Ada seorang anekdot yang dikenal dengan nama Buhlul tersebut. Masyarakat di kampungnya meminta sumbangan harta plus tenaga untuk gotong royong bangun masjid desa. Semua nyumbang dengan uang, dengan tenaga, kecuali Bahlul tidak mau. Buhlul tidak mau nyumbang. Tidak, saya tidak mau nyumbang masjid itu. Setelah masjid selesai, besok pagi mau diresmikan, ternyata diam-diam Buhlul sudah membuat nama masjid dari batu marmer yang diukir. Disebutkan hadzal masjidu banahu Buhlul. Masjid ini telah dibangun oleh si Buhlul. Dia tancapkan, dia semen di tengah malam. Begitu pagi mau peresmian, ternyata ganti nama masjid dengan nama Masjid Buhlul. Maka semua marah. Semua marah. Panggil Buhlul yang tidak hadir dalam peresmian, dipanggil. Kamu yang mengatakan, iya. Loh kenapa? Apa salah saya? Loh kamu tidak ikut kerja, tidak ikut nyumbang, tidak ikut segala macam, kok nama kamu di situ? Loh memangnya kamu bangun masjid itu karena siapa? Kepingin dilihat orang atau dicatat oleh Allah Ta'ala? Kalau kamu ingin dicatat oleh Allah Ta'ala, Allah tidak mungkin tertipu oleh saya. Para malaikat tidak mungkin terkecoh dengan sekedar tulisan di masjid, ya ada masjidnya Buhlul. Tetap kamu yang dapat pahala. Ini malah jadi bukti kalau kamu itu cuma mau saingan dengan kampung sebelah. Jangan sampai kalah dengan langgar yang ada di desa sebelah. Harus lebih megah masjid di sini. Dan bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan gugur semua pahala. Jadi seperti itulah kira-kira bahwa amal baik kita akan lakukan semata karena Allah. Kalaupun kemudian ada orang menghargai amal baik kita, yakini bahwa itu adalah pahala yang Allah kontankan untuk kita di dunia. Kalau ada orang-orang yang kemudian tidak menghargai amal baik kita, jasa baik kita, ketahuilah bahwa itu pahala yang Allah siapkan untuk kita, karena ulah sebagian mereka jauh lebih besar dari andai mereka memberikan pujian kepada kita. Mereka puji kita di dunia selesai, tapi kalau mereka ganyang kita dengan
tuduhan-tuduhan yang tidak beres terhadap kebaikan kita, dan kita bersabar, pahala kita di akhirat akan berlipat ganda dari amal yang sama. Amalnya sama, cuman ada gangguan kanan kiri, ada tuduhan kanan kiri, tidak ada penghargaan dari kanan kiri, justru itu akan mendatangkan pahala berlipat ganda. Asal kita sabar, asal kita tetap tabah, tidak kemudian karena tidak tabah mengatakan ana itu yang bangun, sebenarnya bukan fulan, karena tidak sabar diteror kanan kiri, ya akhirnya buyar juga pahala kita, kan begitu. Harus tahan untuk tetap mengatakan apapun saya tetap akan menjaga kerahasiaan dan ketulusan serta keikhlasan apa yang saya lakukan. Apapun amal itu, amal ibadah maupun amal sosial yang lainnya, kita harus meneladani ahlul bait, punya kepekaan, punya tujuan yang murni, amal kita karena Allah. Kata al-Imam As-Sadiq alaihissalam dalam wasiatnya, kullu birrin makbul, semua amal kebajikan itu diterima oleh Allah, illa makana riyaan, kecuali amal yang dilakukan karena riya, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang. Apalagi kemudian kita hadirkan wartawan dari sana sini untuk acara Ramadan santunan anak yatim, yang dikasih kemudian sebentar Bu ya, sebentar Pak ya, difoto dulu dimasukkan di media, berasnya 5 kilo cuman fotonya abadi sampai hari kiamat ditonton siapapun. 5, oh enggak, saya ini melakukan demikian supaya banyak yang meniru saya. Baik, itu niatan baik, tapi apa bisa kita menjaga keikhlasan kita? Jangan terlalu berspekulasi, ingin meneladankan kepada orang kebaikan, tapi jangan-jangan gugur amal kita karena ketidakikhlasan kita. Alaihal, mudah-mudahan pertemuan kita di siang hari ini dalam rangka hari-hari Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha, mudah-mudahan keteladanan beliau bisa kita tiru dari apa yang beliau lakukan dalam surat Ad-Dahr, dan mudah-mudahan hari-hari ini kita bisa luangkan waktu kita lebih banyak, lebih terfokus untuk berbicara, membaca, mendiskusikan tentang Fatimah Az-Zahra salamullah alaiha. Hadza minni wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin wa ghafarallahu lana wa lakum amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.